wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Bunda Yusra tentang manfaat membaca karya sastra. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vera Sari Panjaitan dengan NIM A1B1220087. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini dengan NIM A1B1086. Dan perkenalkan, nama saya Arzeti Rahayu dengan NIM A1B122085. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas 9 manfaat karya sastra. Di sini saya akan membahas 3 manfaat karya sastra. Yang pertama adalah meningkatkan imajinasi. Saat kita membaca karya sastra berupa novel atau cerpen, biasanya kita akan mulai berpikir bagaimana kalau kita menjadi salah satu karakter dalam cerita tersebut. Secara tidak langsung, artinya kita sedang mengasah imajinasi kita saat membayangkan apa yang ada di dalam cerita benar-benar terjadi, sehingga kita dapat membuat cerita versi lainnya dalam pikiran kita. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Menulis dan bertutur tentang sastra membantu mempersiapkan pembaca untuk menulis dan berbicara apapun, sehingga membuat pembaca lebih mudah menyusun kalimat yang baik saat berbicara kepada orang lain. Mereka tidak hanya mampu bekerja dengan kata-kata dan bahasa yang terukur saja, tetapi juga memahami kata-kata tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan analisis. Orang-orang yang suka membaca karya sastra yang memiliki genre misteri, detektif, dan sejenisnya, pasti setelah membaca karya sastra, dalam pikiran mereka masih tersisa pertanyaan-pertanyaan terikat isi cerita tersebut. Dan mereka langsung menganalisis apa yang dipikirkan oleh mereka, sehingga dapat meningkatkan kemampuan menganalisis mereka. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh Arzeti. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu 4 empati. Karya sastra memungkinkan kita menerima sudut pandang yang berbeda. Kita diajak menjadi siapa saja lewat bacaan yang ada di karya sastra. Dan 5, problem solving, atau disebut melalui sastra, pembaca diajarkan bagaimana sebuah plot cerita bekerja, mulai dari prolog, konflik, hingga penyelesaian yang lazim. Hingga penyelesaian umum dan masuk akal. Dengan demikian, pembaca yang belajar karya sastra akan dibekali kemampuan pemecahan masalah yang sangat baik. Yang keenam, yaitu kekayaan pengalaman. Sastra sejarah memungkinkan pembacanya untuk melakukan perjalanan ke masa lampau. Selain itu, sastra juga memungkinkan pembacanya bisa mengunjungi tempat, waktu, dan budaya yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, karya sastra memberikan banyak pengalaman. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang ketujuh, melatih kemampuan penulis. Siapapun yang ingin menulis karya sastra harus terlebih dahulu membaca karya sastra, karena seorang penulis pun pada mulanya adalah seorang pembaca. Membaca karya sastra dapat membantu penulis untuk memperkaya pembendaharaan kata. Yang kedelapan, memberi kegembiraan dan kepuasan batin. Karya sastra dapat menghibur pembaca dalam bentuk kegembiraan dan kepuasan. Pembaca bisa dibuat terpesona, tercengang, dan tenggelam dalam karya sastra yang dibaca. Hiburan yang diberikan karya sastra adalah jenis hiburan yang berbentuk tinggi, yaitu intelektual dan spiritual. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah memberi penghayatan. Membaca karya sastra memberikan penghayatan yang mendalam terhadap apa yang diketahui. Pengetahuan yang kita peroleh bersifat penalaran, tetapi pengetahuan itu menjadi lebih hidup dalam karya sastra. Maksudnya adalah di dalam karya sastra. Selanjutnya kembali kepada moderator. Sekianlah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.